Oke, pertama-tama selamat pagi. Saya dan kelompok saya, kelompok satu, ingin mempresentasikan mengenai topik manuskrip kami, yaitu in silico screening Physaline B sebagai senyawa bioaktif tanaman ciplukan atau biasa disebut sebagai Physalis angulata dalam menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Di sini ada saya sendiri, Lisandra Novel, dan anggota-anggota saya, Pascal, Rahma, dan Berta. Boleh di next. Pertama, kanker payudara itu adalah tipe kanker yang paling umum yang diderita perempuan di dunia, di mana tuh setiap tahunnya dilaporkan 2,3 juta perempuan mengidap kanker payudara dan menjadi penyebab kematian tertinggi akibat kanker. Terus kanker payudara ini keganasannya itu tuh berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu luminal A, luminal B, dan HER2 enriched. Nah, tanaman ciplukan merupakan tanaman obat-obatan yang dilaporkan berpotensi dijadikan sebagai salah satu pengobatan kanker karena mengandung senyawa anti kanker, yaitu salah satunya itu adalah Physaline B. Physaline B ini adalah senyawa withanolide yang mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker dengan mengaktifasi protein caspase dan meningkatkan regulasi ekspresi P53. Nah, dalam mengukur potensi senyawa Physaline B menjadi suatu obat diperlukan analisis lebih lanjut melalui Swiss ADME dan Swiss Target Prediction untuk menguji efektivitas dan mekanisme senyawa tersebut secara lebih lanjut. Nah, berikut adalah metode yang kami lakukan untuk menyusun manuskrip ini. Pertama, kita tuh melakukan analisis melalui database Knapsack. Kita tuh mencari kandungan Physaline B dalam tanaman ciplukan beserta dengan kode SMELS yang ada pada database ini. Kemudian kode SMELS ini tuh bisa dimasukkan ke dalam Swiss ADME. Nah, yaitu kenapa harus dilakukan analisis pada Swiss ADME, yaitu dilakukan untuk menganalisis potensi senyawa bioaktif yang untuk dijadikan obat, terutama obat oral, serta menganalisis sifat Physaline B secara umum. Kemudian, kita akan memasukkan kode SMELS-nya di Swiss Target Prediction. Nah, ini dilakukan untuk menganalisis protein target dari Physaline B. Jadi itu kita bisa mengetahui sekiranya mekanisme lebih lanjut dari Physaline B ini dalam menghambat sel kanker payudara. Oke, baik. Ini selanjutnya ada pembahasan tentang hasil dari Knapsack. Dari sini, dari tabel ini bisa dilihat segala macam senyawa-senyawa yang ada pada ciplukan. Oke, selanjutnya dalam database Knapsack ini ada beberapa parameter yang dihasilkan. Yang pertama ada CID, yaitu adalah kode unik dari setiap senyawa di database untuk membedakan metabolit dan memudahkan pencarian spesifik. Kedua, ada SAS ID, yaitu nomor registrasi resmi unik untuk setiap senyawa kimia diakui internasional dalam database dan publikasi ilmiah. Ketiga, ada metabolit. Nama metabolit atau senyawa bioaktif dari organisme, misalnya Physaline B, Physaline D, withanolatin, dan flavonoid. Keempat, ada molekular formula, yaitu rumus molekul atau jenis dan jumlah atom. Misal C2H83OO9 itu 28 karbo, 30H, dan 9O. Nomor kelima, ada MW atau molecular weight, berat molekul dalam DA atau gram per mol untuk analisis sifat kimia, fisika kimia, dan potensi obat. Misal aturan Lipinski. Keenam, ada organisme. Organisme ini adalah organisme asal senyawa tersebut. Pada data ini kita menggunakan tanaman ciplukan atau Physalis angulata L. 7, ada warna atau tautan pada nama organisme. Menandakan tautan ke info detail spesies atau distribusi metabolit di Knapsack. Memudahkan penelusuran hubungan senyawa dan organisme. Dan yang terakhir, ada daftar metabolit dalam tabel. Nah, tabel hasil Knapsack ini menampilkan metabolit sekunder dari suatu organisme untuk mengeksplorasi senyawa bioaktif, kandidat obat, dan analisis biologis in silico. Dan selanjutnya ini ada detail dari Physaline B. Physaline B ini adalah senyawa metabolit sekunder, golongan Physaline yang ditemukan pada beberapa spesies famili Solanaceae, terutama Physalis angulata atau ciplukan, dan genus Physalis, sehingga dikenal sebagai salah satu senyawa metabolit khas dari kelompok tanaman ini. Physalis B punya rumus molekul C28H3OO9 dengan berat molekul sekitar 510,19 gram per mol, serta struktur kompleks yang menyerupai steroid yang mengandung banyak gugus fungsi oksigen yang berperan dalam aktivitas biologi senyawa. Nah, database Knapsack ini menyediakan identitas kimia seperti CAS, RN, InSpsyche, dan notasi SMELS yang mendukung analisis bioinformatika, kemi informatika, analisis komputasi, serta pemodelan molekul menggunakan platform seperti Swiss ADME dan Swiss Target Prediction. Keberadaan Physaline B pada ciplukan ini mendukung penelitian sebelumnya terkait aktivitas farmakologinya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan hasil Swiss ADME dari Physaline B. Nah, jadi di Swiss ADME ini diketahui drug likeness dari suatu obat untuk memastikan apakah senyawa tersebut itu memenuhi kriteria untuk menjadi obat yang baik. Nah, di sini
drug likeness itu dinilai berdasarkan Lipinski Rule, yang menilai potensi obat oral berdasarkan sifat fisikokimianya. Nah, kriteria Lipinski Rule ini ada 5, yaitu log P5 itu harus di bawah 5. Kemudian berat molekul harus di bawah 500, ikatan antar hidrogen itu harus di bawah 5, dan ikatan hidrogen aseptor itu harus di bawah 10. Nah, hasil dari senyawa pisalin B sendiri itu log P bernilai 1,5 yang memenuhi syarat, yaitu di bawah dari 5. Artinya dia memiliki keseimbangan lipofilik hidrofilik yang baik. Kemudian nilai HBD yaitu 1 dan HPA yaitu 9. Sudah sesuai dari aturan Lipinski dan mendukung interaksi dengan target biologis. Nah, kemudian berat molekul dari pisalin B sendiri adalah 510, di mana berat 510 itu sedikit melanggar aturan Lipinski karena dia di atas 500 berat molekulnya. Nah, sehingga karena berat molekul yang cukup besar ini itu berpotensi menurunkan permeabilitas membran dan absorpsi oral. Kemudian ada bioavailability score itu 0,55, artinya memiliki potensi bioavailabilitas oral yang sedang, sehingga diperkirakan si senyawa pisalin B ini bisa diserap dan mencapai peredaran darah setelah pemberian oral. Nah, jika disimpulkan pada hasil Swiss ADME sendiri, ini terdapat satu parameter yang melanggar aturan Lipinski. Nah, tapi dari parameter lain itu seperti log B, HBD, dan HPA itu masih memenuhi kriteria, hanya berat molekulnya yang sedikit di atas 500 yang melanggar aturan Lipinski, sehingga tetap menunjukkan drug likeness karena hanya melanggar satu aturan Lipinski. Nah, senyawa dengan kurang dari 2 pelanggaran Lipinski itu masih memenuhi syarat awal sebagai kandidat obat oral yang relatif aman. Selanjutnya kita masuk ke Swiss Target Prediction. Sebelumnya Swiss Target Prediction ini adalah web yang digunakan untuk memprediksi protein target yang paling mungkin berinteraksi dengan senyawa molekul kecil bioaktif. Nah, alat ini tuh sangat membantu dalam penemuan obat dengan memperkirakan target reseptor potensial secara in silico menggunakan pendekatan kemiripan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, masuk ke pembahasan. Jadi berdasarkan Swiss Target Prediction, pisalin B itu diprediksi berinteraksi dengan 100 protein target pada manusia. Nah, banyaknya target protein ini menunjukkan bahwa pisalin B bekerja melalui mekanisme multi-target. Artinya, pisalin B itu tidak hanya menyerang satu jalur kanker, tapi mengganggu beberapa jalur sekaligus, sehingga efek anti kanker berpotensi lebih komprehensif. Nah, bisa dilihat dalam tabelnya itu, jadi ada beberapa protein dengan probabilitas tertinggi yang relevan terhadap kanker payudara. Di antaranya itu ada CASP1 dengan probabilitas 96, CASP8 dengan probabilitas 68, AR dengan probabilitas 84, dan MMP9 dengan probabilitas 63. Next. Nah, kita bahas salah satu protein target pisalin B pada kanker payudara, yaitu ada CASP1. Jadi ini tuh target dari CASP1 itu pisalin B itu diprediksi menargetkan CASP1, ya protein yang berperan dalam proses inflamasi kematian sel. Jadi mekanismenya itu aktivasi CASP1 memicu propitosis, yaitu kematian sel terprogram yang berkaitan dengan inflamasi. Nah, saat CASP1 aktif, sel kanker akan mengalami kerusakan membran dan akhirnya mati. Dampaknya pada kanker payudara yaitu mengurangi jumlah sel kanker, menekan pertumbuhan tumor, dan membantu eliminasi sel kanker melalui apoptosis. Baik, kesimpulan yang kita bisa peroleh dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian in silico, senyawa pisalin B dari tanaman cipokan punya potensi sebagai kandidat anti kanker payudara. Analisis lewat database Knapsack menunjukkan bahwa pisalin B merupakan salah satu metabolit sekunder yang berpotensi untuk dia memiliki aktivitas biologis terhadap sel kanker. Hasil Swiss ADME menunjukkan bahwa senyawa ini punya karakteristik drug likeness yang cukup baik berdasarkan aturan Lipinski, dengan hanya satu pelanggaran pada parameter bobot molekul. Nilai bioavailability score sebesar 0,55 juga menunjukkan potensi absorpsi oral yang cukup baik. Selain itu, analisis Swiss Target Prediction menunjukkan bahwa pisalin B dapat berinteraksi dengan beberapa protein target terkait kanker payudara, seperti KSP1, KSP8, MMP9, dan androgen reseptor. Nah, interaksi tersebut mengindikasikan bahwa pisalin B berpotensi bekerja melalui mekanisme multi-target dengan menginduksi apoptosis serta menghambat metastasis sel kanker payudara. Berikut adalah jurnal-jurnal yang kita pakai untuk penelitian ini.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami. Sebelumnya mohon maaf bila kami salah kata atau kami salah informasi. Sebelumnya, terima kasih.